Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya kita cinta sama Bang Anies ya, kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, itu di deretan kader PD Perjuangan ini banyak banget ini. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PD Perjuangan. Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Undang Bapak Ibu saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS, mau datang ke mana? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang ke mana? Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Pertarungan calon gubernur DKI jadi semakin seru. Pertama, Anies Baswedan yang semula dibayangkan bakal menang mudah, kini posisinya goyah. Bahkan ada kemungkinan Anies nggak jadi maju. Kedua, Ahok yang juga digadang-gadang sebagai penantang Anies, kini posisinya tak menentu. Menurut saya, kalau jadi maju, Ahok memang tak akan menang. Karena itu yang lebih logis adalah dia menjadi calon wakil gubernur lagi. Ketiga, Ridwan Kamil yang semula akan berfokus pada Pilgub Jawa Barat, kini hampir pasti akan bertarung di Jakarta. Gue sih memang bukan warga Jakarta ya guys ya, tapi gue emang antusias banget nih untuk melihat Pilkada Jakarta tahun ini tuh bakal seperti apa. Mengingat 2017 itu sengit sekali antara Pak Ahok dan Pak Anies. Gue sebenarnya ya berharap bahwa tahun ini tuh bakal ada rematch antara Pak Anies Baswedan dan Pak Ahok gitu ya. Akan ada pertarungan dua orang hebat ini memperebutkan kursi gubernur Jakarta gitu. Kira-kira bakal siapa yang menang gitu ya. Seru kan kalau misalkan Pak Anies melawan Pak Ahok lagi gitu ya. Pasti berbobot gitu ya. Debatnya bakal seru ya kan. Pokoknya bakal penuh kejutan gitu ya. Karena dua-duanya tuh menurut gue kayak lawan yang seimbang gitu ya. Jadi kayak bakal penuh kejutan gitu ya. Ya nggak sih? Kalau kalian dukung siapa guys? Kalau misalkan Pak Anies lawan Pak Ahok. Anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi
siap tindakan. Orang udah keluar dari penjara atau korup, kok lebih kaya. Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional. Katanya diminati PBB. Katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 yang menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak Abah? Monggo komen di kolom komentar. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tumbuhin. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame. Ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya pada Anies Baswedan CS. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Ya saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah, dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya. Terus yang kedua juga masih ada pertimbangan DPP akan
masang saya atau tidak. Saya kira kalau soal Pak Anies itu saya serahkan pada DPP ya. Nah, karena DPP udah punya kriteria siapa yang bisa dicalonkan. Anda nasionalis atau tidak? Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Saya kira itu ada filternya di PDIP. Pertama, saya katakan secara aturan KPU tidak bisa katanya gubernur jadi wakil segala macam. Yang kedua, Anda harus tanya ke DPP, bukan saya. Saya terus terang saja mengatakan ya, saya udah katakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat, kan begitu? Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis, ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memiliki negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu caranya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 ya 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah?
Iya, ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya,
Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya setuju. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Situasi politik beberapa hari ini itu sangat menarik dan semakin panas. Sesudah demo besar perlawanan terhadap DPR yang mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, situasi bukannya tambah mendingin, tetapi justru tambah memanas. Dalam perubahan situasi seperti ini, kebayangkan, di dalam koalisi mereka sendiri, itu muncul yang namanya keraguan, ketakutan, was-was, dan saling curiga. Jelas, KIM atau Koalisi Indonesia Maju itu sekarang kebingungan. Mereka sudah terjebak kesepakatan untuk bersama-sama di dalam semua pilkada. Yang tadinya beberapa partai bergabung dan membentuk Koalisi Indonesia Maju sehingga menutup peluang partai lain untuk mencalonkan. Sekarang malah membuka pintu banyak kandidat untuk bisa mencalonkan. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi turun, Koalisi Indonesia Maju sudah pede akan menguasai Jakarta. Karena jika mengacu putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka yang berhak mengajukan calon di Jakarta itu hanya Koalisi Indonesia Maju. Sesudah
Putusan Mahkamah Konstitusi itu turun, maka peta pun berubah. PDI Perjuangan yang awalnya nggak bisa mencalonkan karena kurang suara, mendadak punya peluang yang sangat besar. Dan ini ancaman buat partai-partai yang terjebak di koalisi Indonesia Maju. Banyak orang bertanya, siapa sih calon yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan? Apakah itu Anies Baswedan yang sedang sibuk mempercantik diri dan pamer kesana kemari karena merasa elektabilitasnya tinggi? Atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kader PDI Perjuangan sendiri yang punya kelemahan bahwa dia double minority dan pernah terjungkal di tahun 2017 karena dikhianati? Jadi mana nih yang harus dipilih oleh PDI Perjuangan? Rencananya sih, kemarin, Senin tanggal 26 Agustus, nama Anies akan dideklarasikan sebagai calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Tapi, wait, ternyata nggak jadi. Kemarin sempat beredar bahwa PDI Perjuangan akhirnya akan memilih Anies Baswedan berpasangan dengan Sidul Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. Berita itu santer banget, apalagi ditambah Anies datang ke kantor PDI Perjuangan dengan memakai batik merah. Tiba-tiba situasi yang tadinya sudah pasti berubah menjadi hening. PDI Perjuangan tiba-tiba mengundurkan langkahnya. Saya nggak tahu ya ada apa, tapi ada kemungkinan nih. Karena Anies Baswedan tidak mau di PDIP-kan. Padahal syarat dari Bu Mega adalah utamakan kader sendiri. Oke. Banyak orang juga menganalisa kalau Ahok yang dicalonkan, Ahok pasti kalah karena pengalaman di Pilgub 2017. Memang Ahok potensi kalahnya besar, tetapi yang menang adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat karena berani mencalonkan kadernya yang terhebat. Jadi menurut saya, mencalonkan Ahok sebagai calon gubernur Jakarta, kerusakannya buat PDI Perjuangan itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan. Secara jangka panjang, PDI Perjuangan akan mendapatkan loyal simpatisan dengan ikatan yang sangat kuat. Apalagi kalau Ahok akhirnya menang. Wah, bisa menyala PDI Perjuangan di mata banyak orang. Saya ini nggak ingin mencampuri urusan internal partai. Tapi saya coba memberikan sebuah analisa yang mungkin berguna. Banyak orang bicara bahwa jika PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan, maka PDI Perjuangan punya potensi menang di Jakarta. Oke, itu kalau menang. Kalau nanti Anies kalah, bagaimana nanti nasibnya PDI Perjuangan? Kalau Anies kalah nantinya, maka secara jangka panjang akan berdampak buruk buat nama PDI Perjuangan karena orang akan bilang, sama saja. Apa bedanya PDI Perjuangan dengan partai lainnya yang oportunis? Lalu PDI Perjuangan akan hancur pelan-pelan. Ridwan Kamil yang tadinya sebagai calon satu-satunya di Jakarta, itu langsung gamang sekarang. Apalagi dia sudah diserang duluan dengan membongkar jejak media sosialnya yang negatif terhadap Jakarta. Mereka bahkan sudah menyiapkan calon boneka untuk melawan calon mereka. Calon boneka yang sembunyi di balik kata calon independen ini tiba-tiba saja muncul dan lolos di KPU. Padahal gak jelas kan kapan dia ngumpulin KTP-nya. Pilihan PDI Perjuangan menjadi tidak pasti buat Anies. Dan terakhir beredar kabar kalau PDI Perjuangan ada rencana memilih Pramono Anung, kader PDI Perjuangan yang masih menjabat sebagai sekretaris kabinet sampai sekarang. Mendingan deh PDI Perjuangan menyerah aja nih kalau milih Pramono Anung. Karena sudah pasti kalah. Saya kenal sama Pak Pram, tapi jujur untuk yang satu ini saya tidak menyarankan untuk dicalonkan. Jika mencalonkan Ahok, PDI Perjuangan justru akan mendapatkan keuntungan besar. Bu Megawati dan partainya PDI Perjuangan sudah mendapat apresiasi dan kehormatan sebagai lambang perlawanan. Ahok itu sudah punya follower yang militan, yang pasti akan bekerja keras bagaimana bisa menang. Bahkan saya yakin kalau PDI Perjuangan berani mencalonkan Ahok misalnya,
Maka banyak nama artis ataupun influencer yang ingin berjibaku bersama untuk memenangkan Ahok karena mereka membutuhkan simbol perlawanan. Dampak jangka panjangnya untuk PDI Perjuangan ke depan berbondong-bondong anak muda idealis akan masuk ke PDI Perjuangan karena mereka bangga ada di dalam partai yang sesuai dengan idealisme mereka. Idealisme Soekarno, Bapak Indonesia. Saya sendiri, kalau Ahok yang dicalonkan, akan kembali berada di depan karena pemimpin yang benar itu harus diperjuangkan. Tapi kalau bukan, maka saya akan abstain, tidak ikut-ikutan, tapi tidak akan menghilangkan hak pilih saya karena saya nggak mau hak itu dimanfaatkan oleh orang. Itu pendapat saya pribadi loh, dan saya yakin Bu Megawati ini pasti punya perhitungan sendiri. Meskipun banyak yang memberikan beliau masukan si A, si B, si C, tetapi Bu Mega pasti punya satu nama. Dan ini persis seperti waktu Ganjar Pranowo jadi calon presiden. Banyak yang mengusulkan nama, tapi ketika Bu Mega memutuskan, maka mesin PDI Perjuangan itu langsung jalan dengan solid tanpa ada bantahan. Bu Mega tahulah yang terbaik, saya yakin itu. Dan untuk pemimpin wanita yang kenyang pengalaman ini, saya harus angkat secangkir kopi saya. Bu Mega, semoga sehat selalu karena sekarang ini hanya ibulah yang pemimpin yang masih punya kehormatan. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies utangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.